Baik, perkenalkan, nama saya Nabila Al-Fatika Fitriana. Saya memiliki NIM J00249093. Saya berasal dari kelompok A5. Jadi, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi laporan anatomi di blok 2.3, yaitu sistem neuroendokrin dan eh, indera khusus. Oke, kita akan next. Jadi, untuk soal yang pertama, itu jelaskan struktur pembentuk Circulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Kemudian sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan tentang Circulus Willis. Jadi, eh, yang pertama itu ada arteri cerebri anterior atau biasa disingkat dengan ARCA. Ini adalah dua arteri yang menyuplai di bagian medial dari lobus frontal dan parietal. Nah, ini adalah eh maaf, ARCA kan. Nah, terus kemudian keduanya itu terhubung melalui arteri communicans anterior. Ini. Nah, terus yang struktur kedua itu ada arteri communicans anterior. Yang ini tadi atau arteri communicating artery. Dia itu menghubungkan arteri cerebri anterior, kanan, dan kiri. Nah, ini kan ada anterior cerebral kan. Terus dia itu terletak di bagian paling anterior dari circulus Willis. Kemudian, struktur ketiga itu ada arteri karotis internal atau internal carotid arteries atau bisa dikenal dengan ICA. Nah, ini tadi. Terus, setelah memasuki rongga kranial, arteri ini akan bercabang menjadi arteri cerebri media, kemudian tidak termasuk circulus Willis, terus arteri cerebri anterior sama arteri communicans posterior. Next, ada arteri communicans posterior atau posterior communicating arteries. Nah, dia itu menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior. Terus dia menjadi jalur penting dari suplai anterior ke suplai posterior otak. Terus yang kelima, itu ada arteri cerebri posterior atau posterior cerebral arteries atau PCA. Nah, dia tuh berasal dari percabangan arteri basilaris. Nah, dia tuh menyuplai bagian posterior otak, yaitu lobus occipital dan sebagian dari temporal. Terus yang selanjutnya itu ada arteri basilaris. Dia itu terbentuk dari penyatuan arteri vertebralis. Kemudian, dia itu terletak di bagian tengah posterior bercabang menjadi arteri cerebri posterior, kanan, dan kiri. Kemudian ada arteri vertebralis atau vertebral arterias. Dia itu dua arteri naik melalui tulang belakang dan bergabung membentuk arteri basilaris. Jadi ini tadi kan arteri vertebral. Terus dia itu akan naik ke sini, dia akan menyatu menjadi arteri basilaris. Nah, terus untuk fungsinya sendiri, uh, circular Willis itu tuh sebagai jalur kolateral yang memungkinkan kompensasi aliran darah bila terjadi gangguan pada salah satu arteri besar yang menyuplai otak. Nah, jika salah satu arteri itu mengalami sumbatan atau penyempitan, struktur ini memungkinkan darah dari sisi atau bagian lain tetap mengalir ke area yang terancam iskemia melalui anastomosis. Jadi, jika terjadi sumbatan pada arteri karotis internal kiri misalnya, nah aliran darah itu tetap dapat mencapai otak kiri. Nah, dia itu melalui yang pertama itu ada arteri komunikasi anterior, itu yang kanan. Terus kalau yang eh, selanjutnya dia itu bisa lewat di arteri komunikasi yang posterior. Dari posterior melalui arteri vertebralis, dia itu akan lanjut ke kan pertama di arteri vertebralis. Dia itu masuk, dia akan lanjut ke arteri yang basilaris. Terus dia itu akan melanjutkan ke PCA atau posterior cerebral artery. Terus PCOA atau yang arteri posterior communicating ini. Terus dia itu akan masuk ke ICA atau nah terus dia itu ya udah.
Jadi kita next di soal yang kedua. Jadi sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus meliputi yang pertama fungsi utama, yang kedua titik awal dan akhir, yang ketiga itu lokasi penyilangan atau dekusatio, terus yang D itu terletak relatif di medula spinalis. Ini yang pertama itu ada kita bahas dulu tentang fungsi utama. Jadi untuk fungsi utama itu yang pertama itu ada traktus corticospinalis dulu. Dia itu berfungsi dalam kontrol gerakan motorik yang volunteer atau sadar, terutama gerakan otot distal, misalnya tangan dan jari. Terus dia itu merupakan jalur motorik yang efferent. Nah, bedain dengan traktus spinothalamicus, dia itu berfungsi untuk membawa sensasi nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan tekanan dari tubuh ke otak. Nah, ini itu merupakan jalur sensorik atau afferent. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini tuh ada yang traktus spinothalamicus. Terus ini yang corticospinalis yang ungu yang ungu. Oke. Terus untuk titik awal dan akhir. Pertama itu ada traktus corticospinalis, itu awalnya itu di korteks motorik area Brodmann 4 dan 6. Dia tuh di lobus frontal. Terus akhirnya dia tuh di neuron motorik bawah di tanduk anterior medulla spinalis. Jadi namanya aja udah corticospinalis. Jadi dia tuh dari korteks ke medulla spinalis. Nah, terus untuk yang kedua itu traktus spinothalamicus. Nah, dia itu awalnya di mana? Nah, itu di reseptor sensorik di perifer. Kemudian dia itu akan masuk ke neuron pertama, terus masuk ke tanduk posterior medulla spinalis. Terus akhirnya itu di talamus, khususnya di nukleus ventral posterolateral. Terus dilanjutkan ke korteks somatosensorik. Terus lokasi penyilangan atau dekusatio untuk traktus corticospinalis. Dia itu mayoritas serabut menyilang di medula oblongata pada dekusatio pyramidum dan membentuk traktus corticospinalis yang lateralis. Sebagian kecilnya dia itu tidak menyilang di medula, tapi tetap sebagai traktus corticospinalis anterior. Nah, terus dia itu akan menyilang di segmen spinal tempat mereka yang berakhir. Terus di traktus spinothalamicus itu menyilang di segmen medula spinalis tempat serabut masuk. Misalnya satu atau dua segmen di atas masuknya akar dorsal. Terus penyilangan itu terjadi melalui komisura anterior medula spinalis. Nah, letak relatif di medula spinalis. Jadi yang pertama itu traktus corticospinalis itu dia itu terletak di funiculus lateralis, sisi lateral posterior medula spinalis. Terus traktus corticospinalis yang anterior itu tuh terletak di funiculus yang anterior, dekat di garis tengahnya. Terus kalau traktus spinothalamicus, dia tuh terletak di funiculus anterolateralis, bagian depan sama samping. Misalnya kayak lebih lateral gitu dibanding dengan traktus corticospinalis yang anterior. Nah, soal yang selanjutnya, sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, sama medulla oblongata. Nah, jadi untuk trunkus cerebri sendiri, dia itu kan dibagi menjadi tiga ya. Dia itu ada mesencephalon, pons faroli, sama medulla oblongata. Nah, ini ini tuh midbrain atau mesencephalon. Terus ini ponsnya, terus ini medulla oblongata. Hmm. Terus mesencephalon. Jadi untuk mesencephalon itu ada struktur penting yang disebut dengan pedunculus cerebri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua struktur penting dari si pedunculus cerebri ini. Sebenarnya masih banyak bagian-bagian lain kayak crus cerebri, terus ada tegmentum, terus ada yang ini apa namanya colliculus, terus ada ini ada bagian-bagian lain, tapi di sini saya akan menjelaskan yang tectum mesencephaly sama yang substansia nigra ini. Jadi untuk yang pertama, tectum mesencephaly itu bagian dorsal. Dia itu kan terdiri dari dua pasang tonjolan. Terus dia itu disebut dengan inferior colliculi sama superior colliculi. Nah, keempat kolikuli ini juga disebut dengan quadrigeminal atau tectum mesencephaly. Nah,
Mereka ini sebagai pusat integrasi sensori motor visual. Terus substansia nigra. Substansia nigra sendiri itu adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Yaitu terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Iya, ada substansia nigra. Terus warnanya tuh gelap kan. Dia itu diakibatkan oleh adanya pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Nah, substansia nigra merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Nah, di substansi nigra ini juga memiliki mengandung neuron dopanergik atau dopamin. Nah, dia itu penting untuk kontrol motorik. Degenerasi dari dopamin ini akan menyebabkan suatu penyakit yang bisa disebut dengan penyakit Parkinson. Nah, terus pons faroli ini pons ini tampak di anterior, terus ini di posterior. Nah, struktur pentingnya itu ada sulcus bacillaris pontis di sini, sama pedunculus cerebellaris posterior. Nah, sulcus bacillaris pontis ini kan berjalan di tengah kan. Nah, dia itu dilewati oleh arteri bacillaris. Terus alur horizontal pada pons itu juga terbentuk oleh tractus pontus cerebellaris. Batas bawah dari pons merupakan suatu alur yang dikenal dengan sulcus bulbopontinus atau ponto medullary junction. Nah, dia itu tempat keluarnya nervus 6 di sini. Nah, terus alur ini kan tadi tempat keluarnya nervus 6 kan atau bisa disebut dengan nervus abducens. Terus di aspek lateralnya itu ada pedunculus cerebralis medius atau brachium pontis yang menghubungkan antara pons dan cerebellum. Next ada medulla oblongata. Jadi medulla oblongata itu yang berwarna hijau ini, hijau tua. Jadi di sini tuh ada yang namanya piramid medulla atau piramid di sini nih. Nah, dia tuh lokasi dekusatio piramidum, tempat persilangan serabut motorik dari cortex tractus corticospinalis. Terus ada bagian penting yang kedua, itu ada nucleus gracilis dan cuneatus. Dia itu terlibat dalam jalur sensorik columna dorsalis, yaitu mengirimkan informasi proprioseptif dan sentuhan halus ke talamus. Oke, soal selanjutnya. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Misalnya nervus 3, nervus 4, dan nervus 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Di sini saya tetap mengambil nervus 3, 4, sama 6. Pertama itu ada nervus 3 atau nervus oculomotorius. Jadi untuk asal dari nukleusnya itu sendiri, dia itu nukleus nervi oculomotori di mesencephalon. Dia itu di tingkat colliculus superior. Untuk fungsi utamanya, dia itu menginervasi 4 dari 6 otot eksplisit mata. Itu musculus rectus superior, inferior, medialis, dan obliquus inferior. Terus dia itu untuk mengangkat kelopak mata. Dia itu musculus levator palpebrae superioris. Terus fungsi parasimpatisnya, dia itu untuk konstruksi pupil dan akomodasi lensa melalui musculus sphincter pupillae dan musculus ciliaris. Nah, untuk lesinya, kalau di upper motor neuron, dia itu biasanya tidak menimbulkan defisit klinis yang mencolok karena adanya kontrol dari bilateral. Terus kalau lower motor neuron itu bisa menyebabkan ptosis atau kelopak mata jatuh. Terus ada mata deviasi ke lateral dan bawah kayak down and out. Terus midriasis, pupil melebar. Terus gangguan akomodasi dan refleks cahaya. Next, nervus 4 atau nervus cochlearis. Untuk asal-usul nukleusnya, nukleus nervi cochlearis ini di mesencephalon, tepat di bawah colliculus inferior. Nah, serabutnya itu akan menyilang sebagai dekusatio dan keluar dari sisi dorsal batang otak. Untuk fungsi utamanya sendiri, untuk menginervasi musculus obliquus in superior untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan lateral, terutama saat bola mata itu dalam posisi aduksi. Nah, untuk lesinya, itu untuk upper motor neuron itu dia tuh sangat jarang menunjukkan defisit karena kontrabilateral sama kayak nervus yang cochlearis yang tadi. Yang oculomotor yang nervus yang ketiga. Nah, untuk lower motor neuronnya dia tuh akan menyebabkan diplopia atau penglihatan ganda.
terutama saat melihat ke bawah, misalnya kayak membaca atau menunggangi tangga gitu. Terus untuk kepala itu sering miring ke sisi berlawanan dengan lesi untuk mengurangi diplopia. Terus lesi terjadi pada nukleus kiri, gejalanya pada mata kanan, karena serabutnya itu akan menyilang. Next ada nervus 6 atau abdusen. Untuk asal usul nukleusnya, nukleus nervi abducentis di pons, terus dekat garis tengah di dasar ventrikel keempat. Fungsinya untuk menginervasi musculus rectus lateralis, menggerakkan bola mata ke lateral atau abduksi. Nah, untuk lesinya, untuk upper motor neuron itu jarang menimbulkan defisit karena input bilateral. Tapi, lesi besar bisa mempengaruhi koordinasi gerakan mata, terutama melalui interaksi dengan frontal eye field. Kalau lower motor neuron itu diplopia horizontal, ketidakmampuan mengabduksi mata pada sisi lesi, terus mata tetap mengarah ke medial saat melihat lurus ke depan. Terus strabismus konvergen atau esotropia. Next, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Area 4, area 123, area 44 dan 45, dan area 22. Oke, yang pertama itu ada area 4. Bisa disebut dengan area motorik primer. Dia itu lokasinya di sini, di gyrus presentalis lobus frontalis. Jadi itu letaknya pas banget di depan dari si sulcus centralis ini. Nah, di sini. Terus fungsinya dia itu untuk mengontrol gerakan volunteer terampil dari wajah dan ekstremitas berkaitan dengan rectus pyramidalis. Jadi menggerakkan otot muka dan badan kita itu kayak secara sadar gitu loh. Bukan kayak otot polos atau otot jantung yang dia tuh involunter gitu. Nah, next ada bagian area 312 atau area somatosensorik atau sensorik primer. Nah, jadi 312 itu di sini. Dia itu untuk ini sensorik primer lah intinya. Jadi, dia itu lokasinya kan di gyrus postcentralis lobus parietalis. Jadi, dia itu eh belakangnya dari si sulcus centralis itu. Terus fungsinya, dia itu mengenal sumber, kualitas, kuantitas, suhu, nyeri, dan raba tekan. Jadi kayak eh sebatas itu aja gitu. Terus yang selanjutnya itu ada area 44 dan 45 atau area Broca. Dia itu lokasinya itu di gyrus frontalis inferior. Nah, di sini itu ada 4445 Broca's area. Dia itu di bagian bawah dari lobus frontalis. Terus dia itu fungsinya untuk mengontrol aspek bicara motorik. Jadi dia itu untuk menggerakkan otot untuk berbicara gitu. Terus pokoknya kalau ada gangguan, dia itu bisa mengerti pembicaraan, tapi dia itu nggak bisa ngomong gitu. Nah, next, area 22 atau area auditus sekunder atau auditus psikis. Nah, di sini, dua-dua ini, dia itu lokasinya di gyrus temporalis yang superior. Jadi, dia itu fungsinya untuk merupakan pusat asosiasi pendengaran atas pengalaman yang lalu, interpretasi, dan apresiasi suara. Jadi sebenarnya area 22 ini tuh berhubungan dengan area 41 sama 42. 41-42 kan area yang auditus primer, sedangkan yang 22 itu area auditus yang sekunder. Nah, bedanya itu apa? Kalau yang 22 ini tuh dia eh, untuk menilai intensitas ini tadi. Intensitas, terus dia itu keras lembut sampai memori terhadap suara tersebut. Kayak dia tuh akan menginterpretasikan sama apresiasi dari suara itu gitu. Tapi kalau yang pas satu pas dua itu cuma kayak buat mendengar aja, tapi kayak dia tuh tahu ada suara yang masuk ke telinga atau tidak gitu. Tapi dia nggak sampai yang menerjemahkan. Nah, next. Untuk soal yang selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus dari motorik. Nah,
Pertama, saya akan jelaskan dulu apa itu distribusi vaskular arteri cerebri media atau ACM. Nah, jadi arteri cerebri media sendiri merupakan cabang dari arteri karotis interna. Terus, dia itu merupakan pembuluh utama yang mensuplai bagian lateral dari hemisfer cerebri, kayak korteks motorik, dan somatosensori bagian lateral, terus lobus frontal lateral, lobus parietal lateral, bagian atas lobus temporalis, gitu. Nah, ini arteri cerebri media, kan di sini kan. Nah, dia itu cabang dari si yang ini, arteri karotis yang interna. Terus, kalau yang homunculus motorik, adalah suatu representasi somatotropik dari tubuh manusia di korteks motorik primer, yaitu di gyrus presentalis. Sebagian tubuh itu diwakili oleh area tertentu. Kayak wajah dan tangan atau lengan itu direpresentasikan di bagian lateral korteks, dekat area distribusi ACM atau arteri cerebri media. Kalau tungkai dan kaki, dia itu direpresentasikan di bagian medial cortex yang lebih dalam dan sebagian besar disuplai oleh arteri cerebri anterior atau ACA. Jadi ini tadi kayak wajah, tangan itu dia itu dekat dengan ACM di bagian lateral lateral dari korteks kan. Nah, kalau yang ini tungkai kaki itu di medial, kayak di medial cortex kan dia itu disuplai oleh ACA. Nah, kaitannya apa antara distribusi vaskular yang tadi sama homunculus itu? Nah, karena arteri cerebri media itu mensuplai lateral korteks motorik, maka ketika terjadi oklusi pada si ACM-nya sendiri atau arteri cerebri media, maka daerah yang mengontrol wajah dan lengan itu akan terkena dampaknya lebih dulu. Karena kan tadi wajah sama lengan itu kan lebih dikontrol oleh ACM kan, dekat dengan ACM. Nah, sebaliknya, area korteks yang mengontrol tungkai yang tetap di bagian medial, dia kan disuplai oleh ACA kan. Nah, jadi dia kayak tetap utuh gitu. Bahkan kayak enggak terpengaruh gitu. Nah, oleh karena itu, kayak misal pasien stroke atau oklusi arteri cerebri media itu kayak seringkali menunjukkan hemiparesis atau hemiplegia itu lebih dominan pada wajah sama lengan. Jadi, mungkin juga disertai kayak gangguan bicara gitu. Jika dominan di kiri dan dia itu mengenai Broca atau Wernicke. Tapi fungsi tungkai itu bisa tetap normal, kayak hanya sedikit yang terpengaruh gitu. Nah, soal yang terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis internal kiri dengan mengaitkan struktur sulcus Willis yang terlibat. Nah, kompensasinya kan misal kompensasi saat arteri karotis internal kiri tersumbat. Yang pertama adalah aliran dari arteri karotis internal kanan. Jadi, arteri karotis internal kanan itu masih berfungsi dengan normal. Nah, jadi kayak kalau yang kiri itu tersumbat, dia itu masih bisa diganti dengan yang kanan gitu. Nah, darah dari arteri ini bisa mengalir melalui arteri cerebri anterior kanan, kemudian melalui arteri communicans anterior ke arteri cerebri anterior kiri dan akhirnya mencapai wilayah otak kiri yang anterior. Nah, ini jadi kayak misal ini apa namanya? eh kayak tersumbat gitu. Di sini dia tuh bisa lewat yang sebelahnya gitu. Nah, terus yang kedua kan tadi ada aliran dari arteri karotis interna kanan. Selanjutnya ada aliran melalui arteri vertebrobasilar. Jadi arteri vertebralis kanan dan kiri kan bergabung nih jadi arteri basilaris. Ini kan vertebra kanan sama vertebra kiri akan menyatu di basilaris kan. Nah, terus melalui arteri komunikans yang kiri ini, arteri komunikans posterior yang kiri, nah, dia itu akan bisa masuk ke arteri karotis interna yang kiri. Terus yang bagian distal kan dari oklusi ini dan menuju ke arteri cerebri medial kiri dan bagian lain dari otak ini. Itu.
Selesai. Thank you for attention. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk semua soal yang setelah saya jawab. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.